Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Membantai binatang kalajengking naga racun langit. Xiao Yan menoleh setelah melihat boneka setan bumi dan Tian Huo Zunze mengisi daya binatang kalajengking naga racun langit. Dia mengarahkan pandangannya ke arah monster beracun yang tak terhitung jumlahnya yang mengeluarkan suara gemuruh keras saat menuju ke sini. Karena binatang buas ini ditutup, Xiao Yan dapat melihat bahwa dua sosok berdiri di belakang Magical Beast besar di depan. Dua aura besar dan kuat, yang dirasakan Xiao Yan sebelumnya, berasal dari mereka. Binatang kalajengking naga racun langit ini memang layak menjadi penguasa aliran dewa yang jatuh. Dia memiliki dua bawahan dengan kekuatan seperti itu di bawahnya. Xiao Yan menyipitkan matanya, menatap kedua sosok itu, dan memberi komentar. Serahkan keduanya padaku. Anda harus memblokir kerumunan binatang itu. Apa yang kamu katakan? Dokter peri kecil tersenyum manis saat dia bertanya. Apakah itu baik-baik saja? Xiao yang sedikit ragu-ragu setelah mendengarnya sebelum bertanya. Keduanya baru saja mencapai kekuatan bintang 4 Douzong. Luka saya sudah sembuh total. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghadapinya. Dokter peri kecil terus tersenyum saat dia berkata, di sisi lain, ada banyak binatang buas di kerumunan binatang itu. Jika Anda tidak serius, Anda mungkin akan jatuh tiba-tiba. Mereka hanyalah sekelompok binatang jahat, apa yang bisa mereka lakukan? Xiao yang tertawa keras, tampak sangat sombong. Bocah bodoh. Anda berani membuat masalah di wilayah pemimpin saya. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Raungan marah dipancarkan dari kerumunan binatang yang bergegas saat Xiao Yan sedang tertawa. Segera, dua suara angin kencang muncul. Dua sosok bergegas ke depan dan muncul 100 meter dari Xiao Yan dan dokter peri kecil. Kedua sosok itu tampak sangat aneh karena ukurannya tidak cocok. Yang satu gemuk seperti bola dan tanah tampak bergetar saat dia berjalan. Yang lainnya kurus seperti ranting, tampak seperti tiang bambu. Sebuah kelicikan jahat berkedip-kedip jauh di matanya. Bahkan Xiao yang tidak bisa membantu tetapi terkejut saat melihat kedua orang ini. Dia segera menganggapnya lucu. Penampilan luar keduanya sangat aneh. Keluar dari wilayah Sky Scorpion. Jika tidak, mati. Sosok manusia besar itu mengungkapkan keganasan di matanya saat dia menatap Xiao Yan dan dokter peri kecil. Dia mengepalkan tangannya dan palu besar seukuran manusia muncul. Palu besar diayunkan secara acak dan dentuman sonik rendah bergema. Bahkan tanah diguncang sampai terbentuk beberapa lubang yang dalam. Orang kurus di sampingnya menyapu pandangannya ke arah kelompok Xiao Yan dengan cara yang menyeramkan. Setelah itu, dia dengan cepat melirik ke Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Pertempuran yang menggetarkan jiwa telah terjadi di sana. Tiga ahli dengan kekuatan bintang 8 Douzong sedang bertukar pukulan. Aktivitas yang dibuat tentu tidak kecil. Gelombang demi gelombang energi menakutkan berdesir ke bawah. Meskipun mereka jauh, masih mungkin untuk merasakan tekanan yang terkandung di dalam gelombang energi. Mengapa orang-orang ini tiba-tiba datang ke Sky Scorpion Region? Apalagi dua orang yang bertarung dengan sang leader memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan dirinya. Dua orang di depan juga jelas bukan orang biasa. Kejutan muncul di mata orang ini saat mereka diam-diam membalikkan badan. Serahkan padaku. Kerumunan binatang datang. Anda harus bertindak. Dikabarkan bahwa Sky Poison Dragon Scorpion Beast mampu meminjam gas beracun dari kumpulan monster.
Oleh karena itu, kamu harus mengusir mereka secepat mungkin. Dokter peri kecil mengepalkan tangannya. Douki yang berwarna ungu keabu-abuan dan perkasa bertahan di atas telapak tangannya. Setelah menginstruksikan Xiao Yan, dia menggerakkan tubuh indahnya dan bergegas ke depan, menyerang duo gemuk dan kurus itu. Gadis kecil, Anda mencari kematian. Aku yang dulu tidak akan menahan karena kamu perempuan. Lemak besar segera mengeluarkan raungan marah ketika dia melihat dokter peri kecil menyerbu. Dia menginjak tanah, menyebabkannya bergetar saat dia melakukannya. Setelah itu, dia menyerang dokter peri kecil seperti gunung kecil. Palu logam besar di tangannya membawa ledakan sonik terus-menerus saat itu dengan kejam menghantam dokter peri kecil. Dentang! Pilar Douki yang besar dan kuat ditembakkan dan bertabrakan dengan palu logam. Segera, suara logam meletus. Sparks keluar. Palu logam besar itu dikirim terbang sementara lemak pengisian terhuyung mundur. Wanita ini sangat galak. Gan Hou, kenapa kamu tidak menyerang? Ekspresi wajah gendut itu berubah saat dia berteriak dengan suara yang dalam setelah dipaksa kembali oleh dokter peri kecil hanya dengan satu pukulan. Pria kurus seperti ranting itu mengerutkan kening ketika mendengar teriakan itu. Dia mengepalkan tangannya dan dua belati panjang muncul. Kakinya menginjak tanah, mengeluarkan suara "sos" saat dia berubah menjadi sosok buram yang melesat ke arah dokter peri kecil. Dokter peri kecil tidak panik bahkan sedikit pun dalam menghadapi serangan gabungan oleh sosok kurus dan gemuk ini. Langkah kakinya anggun dan tenang. Setiap kali dia melambaikan tangannya, Douki yang luas dan perkasa akan muncul, memaksa keduanya untuk buru-buru menghindar. Tidak ada yang berani bahkan melakukan kontak sekecil apapun dengannya. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat bahwa dokter peri kecil tidak menghadapi masalah apapun. Dia mengangkat matanya dan menatap kerumunan binatang itu. Dengan tawa dingin, tubuhnya bersinar dan muncul di udara di atas mereka. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan flame jantung jatuh dipisahkan dari Gazette Lotus Heart Flame sebelum tetap tergantung di depannya. Xiao Yan menutup matanya dan merentangkan kedua tangannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan api hati yang jatuh di depannya segera bergetar. Setelah itu, gelombang tak terlihat yang kuat membentuk bentuk riak melingkar saat menyebar. Riak tak terlihat dengan cepat menyebar dan melakukan kontak dengan kerumunan binatang itu dalam sekejap mata. Banyak raungan sedih segera terdengar. Momentum perkasa dari kerumunan binatang menjadi kacau. Gumpalan asap putih mulai muncul di tubuh beberapa magical beast. Engah! 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 Riak tak terlihat lainnya menyebar dan tiba. Segera, kumpulan api meledak di antara kerumunan binatang itu. Binatang beracun yang tak terhitung jumlahnya dinyalakan meskipun tidak ada api. Mereka berubah menjadi bola api yang terbang liar ke segala arah. Sesaat kemudian, mereka roboh dan menjelma menjadi tumpukan abu. Kerumunan binatang buas tidak kekurangan binatang kuat yang memiliki sedikit kecerdasan tetapi belum berubah menjadi bentuk manusia. Mereka hampir tidak bisa memblokir serangan Heart Flame semacam ini. Selain itu, karena memiliki kecerdasan, mereka tidak bertindak segila magical beast lainnya dan menyerang ke depan meskipun mengetahui bahwa area di depan mereka penuh dengan bahaya. Tentu saja, magical beast yang memiliki kecerdasan itu adalah minoritas. Sebagian besar magical beast hanya menggunakan naluri mereka. Saat ini, mereka berada di bawah kendali Sky Poison Dragon Scorpion Beast, jadi yang mereka tahu hanyalah mereka perlu maju. Namun, di bawah serangan skala besar Heart Flame dari Fallen Heart Flame, setiap magical beast yang masuk dalam radius 100 meter dari Xiao Yan akan, tanpa kecuali, berubah menjadi abu di tengah gelombang demi gelombang suara terengah-engah.
Meskipun ini masalahnya, masih ada Magical Beast yang tak henti-hentinya menerobos tanpa takut mati. Hal ini mengakibatkan terbentuknya lapisan abu tebal di dataran, menyebabkannya tampak sangat terpencil. Xiao Yan tanpa sadar merajut alisnya saat semakin banyak Magical Beast yang maju. Dia melirik awan racun yang tersisa tepat di atas Magical Beast. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa melanjutkan pembunuhan ini jika mereka terus maju. Magical Beast ini dikendalikan oleh Sky Poison Dragon Scorpion Beast dan tidak merasa takut. Mengaum! Raungan naga yang keras dan jelas bergema saat Xiao Yan merenungkan masalahnya. Keributan terbentuk di kerumunan binatang dan kabut racun di udara mulai bergerak. Arah itu bergeser adalah medan pertempuran tempat binatang kalajengking naga racun langit berada. Ekspresi Xiao yang sedikit berubah. Binatang kalajengking naga racun langit saat ini jelas tidak lagi mampu menahan serangan gabungan dari Tianhuo Zunze dan boneka setan bumi. Dia berpikir untuk menggunakan kekuatan awan racun yang terbentuk dari puluhan ribu binatang. Jika dia diizinkan untuk melakukan apa yang dia inginkan, kemungkinan beberapa perubahan tak terduga mungkin ditambahkan ke situasi tersebut. Karena kamu ingin meminjam kekuatan awan racun, aku akan menghancurkannya. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan. Dia menelan api jantung yang jatuh kembali ke tubuhnya. Nyala api dengan cepat bergabung dengan Green Lotus Core Flame dan sekali lagi membentuk Glazed Lotus Heart Flame. Segel di tangannya berubah dan nyala api hijau giok melesat ke langit. Itu bergoyang dan berubah menjadi serigala api besar yang berukuran ratusan kaki. Serigala api melompat melintasi langit, memancarkan suhu tinggi dalam prosesnya dan menyebabkan kabut racun di sekitarnya langsung menyebar. Ketika serigala api ini, yang terbentuk dari Glazed Lotus Heart Flame, telah muncul, kerumunan binatang di bawah segera membentuk keributan yang intens. Mereka merasakan ketakutan jauh di dalam hati mereka terhadap makhluk yang panas dan penuh dengan energi yang ini. Api surgawi, The Sky Poison Dragon Scorpion Beast, yang telah terjerat, merasakan serigala api yang telah terbentuk di langit. Ekspresinya juga berubah drastis dalam prosesnya. Hehe, sekarang bukan waktunya untuk mengalihkan perhatian. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar dari belakang Sky Poison Dragon Scorpion Beast tepat ketika pikirannya teralihkan sejenak. Segera, telapak tangan yang berisi kekuatan besar dan kuat tercetak dengan kuat ke belakang binatang itu. Grup! Setelah menerima pukulan berat, seteguk darah segar keluar dari mulut binatang kalajengking naga racun langit. Darah segar ini baru saja muncul ketika mereka berubah menjadi panah darah yang dengan kejam ditembakkan ke wajah boneka setan bumi yang telah tiba di depan. Suara "ci-ci" muncul. Namun, boneka iblis bumi tidak bereaksi terhadap ini. Tinjunya yang kuat masih terayun ke depan begitu saja. Brengsek! Raja ini tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Binatang kalajengking naga racun langit menghindari pukulan seperti gunung dari boneka iblis bumi dengan cara yang menyedihkan. Ekspresinya menjadi keunguan saat dia meraung marah. Naga kalajengking menelan langit. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast mengeluarkan desisan dari tenggorokannya setelah mundur. Tubuhnya langsung membengkak. Seketika, dia berubah menjadi binatang buas berukuran 1000 kaki. Ia mengangkat kepalanya dan menghadapi awan racun yang telah dibentuk oleh uap racun dari puluhan ribu binatang. Kekuatan isap melonjak dari mulutnya. Surga menelan? Dalam mimpimu. Xiao Yan tertawa dingin saat melihat ini. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan serigala api itu melebarkan mulutnya yang sangat besar. Pilar api yang sangat besar ditembakkan dan menghantam awan racun yang sangat besar. Suhu api surgawi sangat tinggi, menyebabkan kabut racun segera membentuk asap putih.
Gas racun mengerikan yang terkumpul di dalamnya tersebar seperti balon yang meledak. Karena pembakaran api surgawi, jumlah uap racun yang diserap oleh binatang kalajengking naga racun langit sangat sedikit sehingga menyedihkan, yang menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit menjadi marah. Mata merah darahnya menatap Xiaoyan, dan ekor kalajengking sepanjang puluhan meter menembus udara, menembaki Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Segel di tangannya bergerak dan serigala api yang sangat besar menerkam, membiarkan ekor kalajengking menembus tubuhnya. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekor kalajengking mengeluarkan gelombang suara, cici. Mong! Rasa sakit hebat yang ditularkan dari ekornya menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit menghadap ke langit dan mengeluarkan ratapan sedih. Namun, ratapan menyedihkan baru saja terdengar ketika sosok berwarna perak muncul di atas kepalanya. Sebuah pukulan menghancurkan matanya yang besar tanpa menunjukkan belas kasihan. Bang, kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan. Dia menelan api jantung yang jatuh kembali ke tubuhnya. Nyala api dengan cepat bergabung dengan Green Lotus Core Flame dan sekali lagi membentuk Blazed Lotus Heart Flame. Segel di tangannya berubah dan nyala api hijau giok melesat ke langit. Itu bergoyang dan berubah menjadi serigala api besar yang berukuran ratusan kaki. Serigala api melompat melintasi langit, memancarkan suhu tinggi dalam prosesnya dan menyebabkan kabut racun di sekitarnya langsung menyebar. Ketika serigala api ini, yang terbentuk dari Glazed Lotus Heart Flame, telah muncul, kerumunan binatang di bawah segera membentuk keributan yang intens. Mereka merasakan ketakutan jauh di dalam hati mereka terhadap makhluk yang panas dan penuh dengan energi yang ini. Api surgawi, The Sky Poison Dragon Scorpion Beast, yang telah terjerat, merasakan serigala api yang telah terbentuk di langit. Ekspresinya juga berubah drastis dalam prosesnya. Hehe, sekarang bukan waktunya untuk mengalihkan perhatian. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar dari belakang Sky Poison Dragon Scorpion Beast tepat ketika pikirannya teralihkan sejenak. Segera, telapak tangan yang berisi kekuatan besar dan kuat tercetak dengan kuat ke belakang binatang itu. Gruk! Setelah menerima pukulan berat, seteguk darah segar keluar dari mulut binatang kalajengking naga racun langit. Darah segar ini baru saja muncul ketika mereka berubah menjadi panah darah yang dengan kejam ditembakkan ke wajah boneka setan bumi yang telah tiba di depan. Suara cici muncul. Namun, boneka iblis bumi tidak bereaksi terhadap ini. Tinjunya yang kuat masih terayun ke depan begitu saja. Brengsek, raja ini tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Binatang kalajengking naga racun langit menghindari pukulan seperti gunung dari boneka iblis bumi dengan cara yang menyedihkan. Ekspresinya menjadi keunguan saat dia meraung marah. Naga kalajengking menelan langit. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast mengeluarkan desisan dari tenggorokannya setelah mundur. Tubuhnya langsung membengkak. Seketika, dia berubah menjadi binatang buas berukuran 1000 kaki. Ia mengangkat kepalanya dan menghadapi awan racun yang telah dibentuk oleh uap racun dari puluhan ribu binatang. Kekuatan isap melonjak dari mulutnya. Surga menelan? Dalam mimpimu. Xiaoyan tertawa dingin saat melihat ini. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan serigala api itu melebarkan mulutnya yang sangat besar. Pilar api yang sangat besar ditembakkan dan menghantam awan racun yang sangat besar. Suhu api surgawi sangat tinggi, menyebabkan kabut racun segera membentuk asap putih. Gas racun mengerikan yang terkumpul di dalamnya tersebar seperti balon yang meledak. Karena pembakaran api surgawi, jumlah uap racun yang diserap oleh binatang kalajengking naga racun langit sangat sedikit sehingga menyedihkan, yang menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit menjadi marah. Mata merah darahnya menatap Xiaoyan, dan ekor kalajengking sepanjang puluhan meter menembus udara,
menembaki Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Segel di tangannya bergerak dan serigala api yang sangat besar menerkam, membiarkan ekor kalajengking menembus tubuhnya. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekor kalajengking mengeluarkan gelombang suara, cici. Mong! Rasa sakit hebat yang ditularkan dari ekornya menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit menghadap ke langit dan mengeluarkan ratapan sedih. Namun, ratapan menyedihkan baru saja terdengar ketika sosok berwarna perak muncul di atas kepalanya. Sebuah pukulan menghancurkan matanya yang besar tanpa menunjukkan belas kasihan. Bang! Suara rendah dan dalam muncul. Darah segar berceceran ke langit, menyebabkan tempat itu tampak seolah-olah sedang hujan darah. Di bawah pukulan berat ini, bahkan Sky Poison Dragon Scorpion Beast tidak bisa menahan. Itu jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Tanah bergetar dan gunung berguncang. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.